Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Dimanusano dari kelas K621 ANF. Di sini ingin menjelaskan tentang perencanaan SDM dalam matkul UAS Simulasi Bisnis. Ini ada perencanaan SDM. Sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari urusan perencanaan SDM, karena hal tersebut bermanfaat untuk memberdayakan pegawai atau karyawan secara efektif. Selain itu, tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan bisa bertahan, berkembang, dan maju di masa depan. Lantas, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia? Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak ulasan seputar perencanaan sumber daya manusia Indonesia. Oke. Apa itu sumber daya manusia? Sebelum Anda tahu apa itu perencanaan sumber daya manusia, maka sebaiknya ketahui dulu apa itu sumber daya manusia. SDM didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Karena fungsinya yang sangat krusial, SDM harus mendapatkan pelatihan dan bimbingan agar terus berkembang. Selanjutnya, SDM juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni SDM makro dan SDM mikro. Sumber daya manusia makro adalah total keseluruhan penduduk usia produktif yang berada di suatu wilayah. Sedangkan sumber daya manusia mikro merupakan orang yang bekerja di suatu institut atau perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa SDM adalah orang atau individu yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki kemampuan tertentu. Berbagai kemampuan ini bisa dikenal dengan sebutan modal manusia atau human capital. Karena itu, SDM adalah salah satu faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan selain modal dan teknologi. Nah, inilah pentingnya keberadaan perencanaan sumber daya manusia. Oke, lanjut. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM merujuk pada proses perancangan strategi dan taktis yang berkaitan dengan sumber daya manusia suatu organisasi atau perusahaan. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan SDM, pengembangan rencana atau memenuhi kebutuhan tersebut, serta implementasi dan evaluasi hasilnya. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya, serta untuk mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan kapabilitas serta kinerja SDM. Perencanaan SDM merupakan aspek penting dari manajemen sumber daya manusia dan membantu organisasi untuk mengelola SDM mereka dengan cara menduduk tujuan dan strategi jangka panjang. Lalu, pengertian perencanaan SDM menurut beberapa ahli. Menurut KBBI, selain pengertian perencanaan sumber daya manusia di atas, KBBI juga memiliki definisi tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilihat untuk kepentingan proses produksi. Lalu ada menurut Matthews dan Jackson. Sejumlah ahli juga turut mendefinisikan apa itu perencanaan sumber daya manusia. Salah satunya Matthews dan Jackson. Menurut Matthews dan Jackson, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Lalu ada menurut Andrew E. Sikula. Andrew E. Sikula juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Yang keempat, ada menurut Mondi and Neal. Selanjutnya, menurut Mondi and Neal, perencanaan sumber daya manusia merupakan progres sistematis yang menghasilkan keadaan SDM yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya.
Lalu ada menurut Walter and Davis. Pendapat ahli menurut Walter and Davis tentang perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah rencana sistematis dalam memprediksi kebutuhan karyawan dengan bersedia untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian, pihak HRD bisa segera melakukan tugas tim HRD dalam perencanaan untuk melaksanakan rekrutmen pekerja, seleksi, latihan, dan rangkaian lainnya. Lalu kenal ada Jackson and Schuller. Schuller and Walker juga mendefinisikan tentang perencanaan SDM, yakni sebagai suatu proses manajemen yang melakukan mobilitas SDM. Organisasi atau perusahaan saat ini menuju posisi di mana di masa depan yang diinginkan. Dan di sini ada langkah-langkah yang umumnya terlibat dalam perencanaan SDM. Mengikuti 1. Analisis kebutuhan SDM. Identifikasi dan analisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam organisasi, termasuk jenis keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan. 2. Perumusan kebijakan SDM. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan rekrutmen, pelatihan, promosi, dan pemeliharaan karyawan. 3. Perencanaan suksesi. Persiapan untuk mengganti karyawan yang keluar atau naik jabatan dengan perencanaan pengembangan karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi peran tersebut di masa depan. 4. Perencanaan karir dan pengembangan. Memberikan jalur karir dan petualangan pengembangan bagi karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. 5. Rekrutmen dan seleksi. Pelaksanaan strategi untuk menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan melakukan seleksi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Lalu yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Penyelenggaraan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. 7. Evaluasi dan pengukuran kinerja. Melakukan evaluasi kinerja karyawan secara teratur untuk menilai pencapaian tujuan, organisasi, dan pemberian umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan. Lalu ada pemantauan dan penyesuaian. Mengawasi implementasi rencana SDM, menyesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau organisasi, dan membuat perbaikan jika diperlukan. Lalu ada fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Setelah Anda paham itu perencanaan sumber daya manusia, ada sama fungsi dan tujuannya. Secara umum, tujuan utama dari perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesusian tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia, baik itu jumlah ataupun kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesusian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand and supply dan demand SDM perusahaan. Apa aja fungsi dan tujuan lain dalam melakukan perencanaan SDM bagi perusahaan? 1. Monitoring demand and supply SDM. Melakukan monitoring terhadap demand and supply SDM perusahaan merupakan salah satu tujuan dan fungsi terbesar perencanaan SDM. Ini dapat membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah, seperti dalam struktur organisasi proyek. 2. Membantu HR menemukan kandidat yang tepat. Perencanaan SDM memberikan banyak bantuan terhadap Departemen HR untuk bisa bekerja lebih proaktif. Dengan ada data kebutuhan karyawan dari perencanaan SDM, HR dapat menemukan kandidat pekerja dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan potensi pekerja. Tugas HR ini juga lebih ringan karena dapat memprediksi pertumbuhan kerja dan lowongan kerja yang dapat menarik kandidat untuk melamar posisi tersebut. Lalu 3. Menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memberikan performa dan prestasi terbaiknya dalam bekerja. Tujuan itu yang ingin dicapaikan dalam perencanaan SDM, di mana menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi
terbesar karyawan. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya, karena karyawan merasa nyaman dan dapat mengeksplor keahlian dan kemampuannya. Yang keempat, efisiensi organisasi. Agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam personalnya, perusahaan harus efisiensi agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebih pada hal-hal yang tidak penting. Lalu, pendapatan yang rutin dalam perencanaan SDM diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya pekerja yang perusahaannya butuhkan. Organisasi yang terlalu gemuk namun saling tumpang tindih karena menggambarkan suatu perusahaan yang efisien. Sebaiknya ini dapat mengganggu manajemen dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Mulai dari sini, proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Menganalisis kebutuhan SDM. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di organisasi. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengembangan. Setelah menentukan kebutuhan SDM saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembangan di masa depan. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang ketiga, menganalisis laporan dan data SDM. Pada tahap ini, perencanaan SDM melibatkan menganalisis laporan dan data SDM yang ada, seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kinerja, kehadiran, dan info lainnya. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Lalu ada di keempat, merumuskan strategi perencanaan SDM. Berdasarkan analisis kebutuhan SDM dan data yang ada, langkah berikut adalah merumuskan strategi perencanaan SDM. Strategi ini mencangkup pengembangan rencana untuk merakit, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Yang kelima, menetapkan rencana tindakan. Setelah strategi perencanaan SDM dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan mengembangkan, serta mengidentifikasikan langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. 6. Pelaksanaan dan pengawasan. Setelah rencana tindakan ditetapkan, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM, seperti perakitan, pelatihan, dan pengembangan. Selama pelaksanaan, penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya, serta melakukan penyelesaian jika diperlukan. 7. Evaluasi dan penyelesaian. Tahap terakhir dalam proses perencanaan SDM adalah evaluasi dan penyelesaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan SDM di masa depan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan. Ada 1. Pertumbuhan. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. Yang kedua, ada perubahan. Faktor yang selanjutnya itu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga HR harus berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Lalu ada teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya adalah software absensi, software viral, dan juga aplikasi slim gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaannya. Maka dari itu, jika HR diperlukan, HR perlu merencanakan adanya pelatihan dari fitur atau perangkat perusahaan untuk karyawan. Jadi, demikian ulasan lengkap seputar perencanaan SDM, dan semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk
yang lain. Jika ingin belajar lebih lanjut, Anda dapat mengakses kursus dari mana saja. Oke, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.